Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Kebijakan Publik. Perkenalkan, nama saya Antimo Asomah. Saya menjadi host di podcast saat ini. Di podcast Kebijakan Publik ini kita akan membahas tentang program penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Kediri. Saat ini saya ditemani oleh dua narasumber yang akan membahas tentang PPDB ini. Silahkan Mbak perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Margaret Menghukai. Ya, terima kasih. Saya Februana Ayu Nindul. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai saja ke inti pembahasan kita. Sesuai dengan tema podcast kita, PPDB ini seperti yang kita ketahui merupakan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Di Kota Kediri telah dikeluarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Untuk narasumber kita yang pertama, dipersilahkan untuk menjelaskan PPDB ini. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Anti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait PPDB ini. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk usia sekolah, khususnya di Kota Kediri, agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Berhubungan dengan daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, maka perlu diadakannya seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif. Di Kota Kediri ini PPDB berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Kediri, dan ini untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Untuk jenjang SMA itu berada di bawah kewenangannya Provinsi Jawa Timur. PPDB ini memiliki beberapa jalur. Yang pertama, jalur prestasi. Itu untuk jenjang SMP. Untuk jalur prestasi ini memiliki dua jenis, yaitu prestasi kejuaraan dan prestasi kategori nilai rapor. Untuk kejuaraan ini, untuk peserta didik kejuaraan di bidang akademik, olahraga, dan seni. Dan untuk prestasi kejuaraan ini, prosesnya itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan itu melalui situs PPDB Kota Kediri. Kalau untuk prestasi kategori nilai rapor itu dilaksanakan secara mandiri di sekolah masing-masing. Dan untuk penambahan nilainya itu berdasarkan dengan karakteristik sekolah itu masing-masing. Yang berikut itu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Jalur ini ditujukan untuk calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua atau wali itu dari dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Yang berikut itu jalur afirmasi. Ini untuk jenjang TK, SD, dan SMP juga. Untuk jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan penyandang disabilitas. Berikutnya jalur kemitraan. Untuk jalur kemitraan ini untuk jenjang SD dan SMP saja. Satuan pendidikan memberikan kemudahan berupa kesempatan pendidikan bagi anak kandung atau anak angkat dari pendidik atau tenaga kependidikan atau PTK yang telah memenuhi persyaratan administrasinya. PTK yang dimaksud ini PTK pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Berikutnya jalur inklusi. Jalur inklusi ini untuk jenjang SD dan SMP. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.
Ketentuan tentang penerimaan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dilaksanakan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi dan dilaksanakan secara offline. Yang terakhir itu PPDB dalam jejaring atau online jalur zonasi. Sistem zonasi PPDB adalah jalur utama penerimaan peserta didik baru. Disebut sebagai jalur utama PPDB zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik baru yang kuotanya yang terbesar. Kuota PPDB atau jalur atau daya tampung peserta didik zonasi pada setiap jenjang sekolah itu berbeda-beda dan disesuaikan kemampuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan. Oh iya, jadi PPDB ini memiliki beberapa jalur dan zonasi zonanya. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk sesuatu hal yang baru, walaupun terkait PPDB secara online ini sudah berjalan dari tahun 2012, tapi pasti kita selalu butuh petunjuk dan pedoman. Masyarakat pasti perlu mendapatkan informasi-informasi terbaru yang jelas juga tentang PPDB. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait PPDB ini, Mbak Ningrum bisa menjelaskan? Oke, baik, terima kasih Mbak Ati atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, jadi setiap tahun tentu saja setiap suatu kegiatan atau program terjadi pemutahiran sistem atau prosedur, di mana hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan kompetitif seperti yang disampaikan Mbak Akhir tadi ya. Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan membuat SOP dan petunjuk teknis terkait PPDB ini. Pemda dan Dinas Pendidikan tetap berpatokan tentunya pada peraturan dari kementerian. Jadi hal ini bertujuan agar penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan informasi yang lengkap dan pelayanan yang didukung dengan sistem komputerisasi kepada masyarakat. Hal tersebut sangat membantu supaya terselenggaranya PPDB dengan efektif dan efisien. Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pelaksanaan PPDB ini. Adapun 4 standar operasional prosedur SOP PPDB. Yang pertama, calon peserta didik melakukan pendaftaran online di web sekolah yang dituju. Kedua, calon peserta didik mengisi data pada formulir pendaftaran dan memilih pilihan sekolah yang dituju. Ketiga, calon peserta didik akan mendapatkan file bukti pendaftaran di email yang didaftarkan. Dan keempat, calon peserta didik menunggu informasi dari laman website sekolah yang dituju. Oke, seperti yang telah dijelaskan, jadi PPDB ini pendaftaran dilakukan secara online. Dan untuk proses selanjutnya ada juga yang melalui sistem offline untuk jalur tertentu. Untuk informasinya, websitenya bisa dibantu Mbak? Oh boleh, tentu saja bisa. Jadi untuk website PPDB Kota Kediri, link yang digunakan adalah ppdb.kedirikota.go.id atau kediri.siap_ppdb.com. Jadi sama ya, antara keduanya bisa. Situs ini dipersiapkan sebagai pengganti pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB Kota Kediri secara online, real time proses untuk pelaksanaan PPDB online. Dan untuk link pendaftaran seperti berikut bisa dilihat untuk jalur prestasi karakteristik masing-masing SMP negeri ya, seperti berikut ini. Demikian pembahasan kebijakan publik terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Semoga apa yang telah dibahas oleh narasumber bisa bermanfaat dan menjadi penambahan ilmu untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.